Seorang wanita hamil bernama Sarah tiba-tiba mengalami sejumlah keanehan setelah dirinya ditatap oleh seorang wanita tua saat makan malam di sebuah restoran bersama kekasihnya. Sejak saat itu hidup Sarah berubah drastis. Ia merasa terus diawasi, diteror oleh mimpi-mimpi aneh, dan mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Tekanan dan teror yang dialami Sarah membawa dampak tragis bagi orang-orang di sekitarnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Simon dan Sarah yang sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran untuk merayakan kehamilan anak pertama mereka. Saat mereka sibuk memilih menu, Sarah mengamati gelagat aneh dari seorang wanita tua yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Ketika Sarah mengalihkan pandangannya sejenak, wanita tua itu menghilang dari meja makan. I'm so sorry. Ternyata wanita itu berada di luar restoran menatap Sarah sambil membawa lilin yang dia tiupkan tepat di depan mata Sarah. Setelah pulang dari restoran, Sarah mulai merasakan gejala aneh di dalam tubuhnya. Rasa tidak nyaman semakin ia rasakan hingga akhirnya ia muntah-muntah. Keesokan harinya saat mereka dalam perjalanan menuju rumah teman mereka, Sarah mulai menceritakan kejadian tadi malam di mana seorang wanita tua menatapnya dengan tatapan mencurigakan. Sejak saat itu ia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Simon mencoba menenangkan Sarah dengan meyakinkan bahwa kemungkinan besar rasa tidak enak itu disebabkan oleh kehamilannya, bukan karena wanita tua tersebut. Di tengah perjalanan, Sarah tiba-tiba mual dan meminta Simon untuk menepi sejenak. Namun dari kejauhan, Sarah sempat mengamati sosok wanita tua dengan gaun hitam yang menatapnya dari kejauhan. Lagi dan lagi ketika pandangan Sarah teralihkan oleh Simon yang datang mengagetkannya, wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Simon mengajaknya kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di rumah teman lama mereka, Dustin, yang tinggal bersama istrinya yang bernama Melissa. Saat berkumpul di sana, mereka membahas banyak hal termasuk membicarakan pengalaman Sarah yang merasa terusik oleh tatapan wanita tua itu. Sejak kejadian itu, tubuh Sarah terasa aneh dan tidak seperti biasanya. Sarah yakin masalah ini bukan sekedar efek kehamilannya. Dustin dan Simon beranggapan semua yang dialami Sarah mungkin hanya efek dari kehamilan dan stres. Tapi tidak dengan Melissa yang percaya dengan semua ucapan Sarah. Melissa yang dikenal memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap hal-hal mistis, memahami bahwa ada banyak energi negatif dan niat jahat di luar sana yang bisa mempengaruhi seseorang. Menyadari hal itu, Melissa mengusulkan sebuah cara untuk mencari tahu kebenarannya. Ia mengajak mereka bermain papan Ouija, alat untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib, guna menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Selain papan Ouija, mereka juga menyiapkan lilin untuk masing-masing dari mereka. Lilin itu dinyalakan satu persatu dan berfungsi sebagai alat pendeteksi. Jika ada makhluk halus yang mendekat, lilin itu akan meredup atau bahkan bisa padam. Mereka pun bermain papan Ouija, berusaha berkomunikasi dengan dunia gaib dan mencari jawaban atas gangguan yang dialami Sarah. Spirit, if you're harassing Sarah, tell us why. Namun setelah beberapa lama bermain, tidak ada satupun tanda ataupun respon yang muncul dari papan tersebut. Tanpa mereka sadari, sesosok makhluk menyeramkan sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan Sarah. Namun keberadaannya sama sekali tidak terlihat oleh siapapun di ruangan itu. Setelah cukup lama menunggu tanpa hasil, mereka memutuskan untuk menghentikan permainan. Tubuh Sarah yang semakin lelah setelah menempuh perjalanan jauh membuatnya memilih untuk berserah di kamar yang telah disiapkan Melissa. Simon dan Dustin memilih tetap terjaga dan menghabiskan waktu dengan berbincang sambil menikmati beberapa minuman keras. Di sisi lain, Melissa yang hendak membereskan papan Ouija dan sejumlah lilin yang masih menyala, tiba-tiba terkejut melihat lilin milik Sarah yang sudah habis. Sementara 3 lilin lainnya tetap utuh dan menyala dengan sempurna, padahal semua lilin dinyalakan secara bersamaan. Hal itu membuat Melissa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin hanya lilin milik Sarah yang habis lebih dulu? Melissa segera menemui Dustin dan Simon untuk memberitahu apa yang baru saja ia temukan.
Ia meyakini ada kekuatan jahat yang mencoba mengancam dan menyakiti Sarah. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga bergegas menuju kamar Sarah untuk memastikan keadaannya. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Sarah tidur sambil berdiri tepat di depan pintu kamar. Simon pun menjelaskan Sarah tidak pernah memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan. Sarah. I don't think she ever went in the room. Beberapa saat kemudian, Sarah sudah berada di tempat tidur. Setelah ia benar-benar sadar, mereka bertiga langsung bertanya apakah Sarah pernah mengalami gangguan tidur sebelumnya. Sarah dengan bingung menjawab tidak pernah. Melihat raut cemas di wajah teman-temannya, ia pun bertanya balik apa yang terjadi. Selama berjam-jam, Sarah berdiri di depan pintu kamar dalam kondisi tertidur. Karena hari sudah larut malam, mereka akan membahasnya kembali pada esok pagi. Setelah semuanya tertidur, Simon tiba-tiba terbangun dan menyaksikan sesuatu yang aneh, di mana kalung salib milik Sarah melayang di langit-langit kamar sebelum akhirnya jatuh mengenai wajah Simon. Kaget sekaligus bingung, Simon segera beranjak ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya, berharap apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun saat mencuci wajahnya, secara tiba-tiba Sarah muncul dari belakang dengan sikapnya yang aneh. Sarah berubah menjadi sosok yang agresif dan mencoba menyerang Simon. Dengan cepat, Simon menutup pintu kamar mandi, berusaha melindungi diri. Dalam upayanya menutup pintu, salah satu jari Sarah terjepit hingga membuat jarinya terputus. Simon yang masih syok bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah dan mengapa dia tiba-tiba menyerangnya dengan cara seperti itu. Sebelum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba suasana di sekelilingnya berubah menjadi gelap gulita, hanya menyisakan secuil cahaya dari korek api yang ia nyalakan. Simon mulai menjelajahi tempat asing itu tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Di tengah perjalanan, Simon dikejutkan dengan kemunculan Melissa dan Dustin. Suasana berubah mencekam ketika Dustin tiba-tiba mengambil pisau dan menyayat perut Melissa. Simon yang ketakutan segera menjauhi mereka. Tak jauh dari situ, Simon melihat Sarah tergeletak di lantai dengan dikelilingi oleh sejumlah lilin yang menyala. Simon menatap perut Sarah yang sudah robek sementara janin yang dikandungnya sudah tidak ada. Ternyata janin yang dikandung Sarah saat ini berada di tangan seorang wanita tua yang sempat muncul di awal cerita. Wanita tua itu memakan anak mereka. Ternyata semua yang terjadi itu bagian dari alam bawah sadar Simon. Di dunia nyata, tubuh Simon mengalami kejang-kejang hebat. Adegan kemudian beralih pada wanita tua di awal cerita sedang mendengarkan radio yang membahas berita kematian Simon akibat serangan jantung. Dalam laporan yang sama, Melissa juga ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka di bagian perut dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Dustin selamat tanpa luka dan kini sedang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait rangkaian kejadian aneh yang terjadi malam itu. Namun yang menjadi pertanyaan terbesar adalah hilangnya Sarah, satu-satunya yang tidak bisa ditemukan di lokasi. Keberadaannya masih menjadi misteri. Hanya menyisakan satu petunjuk, yaitu potongan jari manusia yang tergeletak tepat di samping jasad Simon yang diyakini merupakan milik Sarah. Tak ada yang tahu bahwa semua kekacauan yang menimpa mereka bermula dari wanita tua tersebut. Wanita itu bukanlah manusia biasa, ia adalah seorang penyihir yang sengaja mengincar Sarah setelah mengetahui Sarah mengandung anak. Penyihir tersebut bukan menginginkan kehidupan abadi, melainkan kekuatan sihir yang jauh lebih besar. Penyihir itu percaya bahwa janin memiliki energi paling murni yang bisa memperkuat ilmu sihirnya. Sejak saat itulah penyihir melancarkan aksinya. Ia menggunakan sihir untuk mengganggu kehidupan Sarah, membuatnya tak tenang, penuh tekanan dan perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perilaku aneh hingga kejadian-kejadian tak masuk akal yang terjadi di sekitar Sarah, termasuk tragedi yang menimpa Simon dan Melissa, hanyalah bagian dari rencana besar yang telah dirancang sang penyihir. Ia merancang semuanya agar Sarah dalam keadaan tersisa dan tanpa sadar akan datang sendiri ke tempat persembunyian sang penyihir. Setelah berhasil menarik Sarah ke dalam perangkap, penyihir itu langsung mengambil janin yang dikandung Sarah untuk dimakan. Cerita kemudian beralih ke seorang wanita muda bernama Masha yang tak lain adalah cucu dari penyihir tersebut. Saat ini ia tinggal di sebuah rumah bersama satu teman dekatnya bernama Rachel. Di mata banyak orang, Masha dianggap sosok yang aneh dan sulit dimengerti. Rachel adalah satu-satunya teman yang benar-benar menerimanya apa adanya. Karena sudah merasa cukup percaya, Masha mulai membuka diri dan menceritakan rahasia keluarganya kepada Rachel.
Ia berasal dari garis keturunan penyihir dan neneknya yang kini berusia 93 tahun mengalami sakit keras. Masa tahu bahwa setelah neneknya meninggal, ilmu sihir yang dimiliki sang nenek akan diwariskan padanya. Ini adalah beban besar sekaligus takdir yang harus dia jalani. Mendengar kisah keluarga Masa, Rachel yang takut berusaha mengalihkan pembicaraan dengan membahas hubungan Rachel dengan mantan pacarnya yang sangat posesif. Mantan pacar Rachel selalu ingin mengontrol segala hal, mulai dari mengecek ponsel Rachel secara rutin hingga mengikutinya kemanapun ia pergi. Perilaku posesif itu membuat Rachel merasa tertekan dan tidak nyaman hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut demi kebebasannya. Abusive, sociopathic man in my life. He started doing crazy, controlling things. Keesokan harinya, Masa datang ke kantor tempat Rachel bekerja. Ia disambut oleh resepsionis yang mengatakan Rachel sedang tidak ada di tempat. Alih-alih menunggu, Masa mengobrol santai dengan resepsionis dan menceritakan masa lalu Rachel bersama mantan pacarnya. Padahal kisah itu adalah sesuatu yang sangat pribadi dan tidak pernah dibagikan Rachel kepada siapapun di kantor. Gosip itu menyebar dengan cepat di lingkungan kantor. Semua rekan kerja membicarakan Rachel di belakang membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman. Saat Rachel kembali dari makan siang, ia menyadari banyak orang yang sudah mengetahui rahasia pribadinya. Tak butuh waktu lama sampai Rachel mengetahui bahwa masalah yang telah membocorkan cerita tersebut. Merasa dikhianati, Rachel pulang ke rumah dalam keadaan kecewa dan marah. Ia menegur Masa menyalahkannya karena telah menyebarkan cerita pribadinya tanpa izin. Karena sudah terlalu sakit hati, Rachel akhirnya memberi batas waktu kepada Masa untuk meninggalkan rumahnya. Saat perayaan Natal tiba, Masa harus sudah pergi. Rachel sendiri berencana mengunjungi ibunya untuk merayakan Natal dan setelah kembali nanti, ia tidak ingin melihat Masa berada di tempat tinggalnya. Why are you going around telling people you don't get to do that? That's fucking insane. Tak terasa malam pun tiba. Saat Masa tertidur, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang neneknya yang baru saja meninggal dunia. Seketika itu pula tubuh Masa kerasukan menandakan ilmu sihir sang nenek kini telah diwariskan kepadanya. Penasaran dan ingin menguji kemampuan ilmu sihirnya, Masa memutuskan untuk datang ke pesta Natal yang diadakan di rumah warga setempat. Secara kebetulan di pesta itu juga hadir Dustin dan Melissa yang masih terpukul oleh kematian Simon. Ketika suasana mulai sepi, Masa tiba-tiba bertindak agresif dengan menyerang seorang tamu perempuan di kamar mandi sambil membisikkan mantra-mantra aneh. Dustin yang kebetulan mendengar ucapan itu langsung terkejut karena mantra yang diucapkan Masa sama persis dengan yang pernah didengar dari Sarah pada malam saat dia menghilang. Merasa curiga dan tidak ingin membiarkan Masa pergi begitu saja, Dustin menghentikan aksinya dan bertanya dari mana Masa mengetahui mantra tersebut. Keributan terjadi dan akhirnya Dustin diseret keluar dari pesta karena dianggap membuat kegaduhan. Di luar, Dustin menceritakan kepada Melissa apa yang baru saja didengarnya dari Masa berupa mantra yang terus diulang dan sama persis dengan mantra yang diucapkan Sarah sebelum dia menghilang. Saat mereka hendak pulang, kejadian tragis menimpa Melissa. Ia tiba-tiba ditabrak oleh seorang pengendara mobil yang membuatnya tewas di tempat. Ternyata kematian Melissa juga disebabkan oleh Masa yang tidak terima dirinya diperlakukan seperti itu oleh Dustin. Setelah tragedi di pesta Natal yang menewaskan Melissa, malam itu Masa mendatangi rumah ibu Rachel sambil membawa sebuah hadiah. Ketika pintu dibuka, ibu Rachel awalnya mengira Rachel yang datang, namun ternyata bukan. Masa memperkenalkan diri sebagai teman Rachel dan menyebut bahwa mereka tinggal bersama. Ibu Rachel tentu merasa bingung. Ketika ia menanyakan keberadaan anaknya, Masa menjawab bahwa mungkin saja Rachel sedang keluar bersama pacarnya yang bernama Charlie. Jawaban itu membuat ibu Rachel merasa ada yang janggal. Apalagi Masa terlihat berbicara dengan cara yang aneh. Meski ragu, ibu Rachel mempersilakannya masuk. Saat Masa duduk di ruang tamu, Masa meminta ibu Rachel untuk membuka kado yang ia bawa. Merasa tak nyaman, ibu Rachel mencoba menghubungi putrinya tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang ia sembunyikan di balik bajunya untuk berjaga-jaga. Ia kemudian kembali menemui Masa yang kini terus memaksa agar hadiah itu segera dibuka. Ibu Rachel akhirnya terpaksa membuka hadiah tersebut dan menemukan seekor kelinci yang diberi nama Rachel.
Ternyata sebelum datang ke rumah Ibu Rachel, Masha telah menggunakan sihirnya untuk mengubah Rachel menjadi kelinci karena tidak terima dirinya diusir. Awalnya Ibu Rachel tidak percaya dengan cerita Masha dan berniat memanggil polisi karena gelagat Masha yang sangat mencurigakan. Namun untuk membuktikan kelinci itu adalah Rachel, Masha membunuh kelinci tersebut lalu mengembalikan Rachel ke wujud aslinya. Tubuh Rachel yang tergeletak tak bernyawa membuat Ibu Rachel menjerit histeris. Ibu Rachel segera pergi ke garasi untuk menghubungi polisi, tetapi Masha menggunakan ilmu sihirnya untuk membunuh Ibu Rachel sebelum ia sempat menelpon. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan yang datang adalah Charlie. Charlie kemudian diikat di kasur lumpuh oleh kekuatan sihir Masha. Tidak lama kemudian bel berbunyi lagi. Kali ini yang datang adalah Dustin yang sudah mengetahui keterlibatan Masha dalam kematian Melissa. Tanpa ragu, Dustin langsung menojok Masha dan menyiram tubuhnya dengan bensin sebelum membakarnya hidup-hidup. Semua kejadian itu berlangsung cepat hingga Masha tidak sempat menggunakan sihirnya untuk melawan. Masha yang mengalami luka bakar tiba-tiba terbangun di rumah neneknya dengan dikelilingi oleh beberapa penyihir. Merekalah yang telah menyelamatkan Masha. Di sana jasad nenek Masha tampak terbaring di kursi. Dengan kekuatan sihir, mereka mulai merawat luka bakar yang dialami Masha. Scene akhir memperlihatkan Sarah yang selama ini hilang akhirnya ditemukan pihak kepolisian dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Ketika ditanya oleh detektif tentang apa yang terjadi padanya, Sarah menjawab seorang penyihir telah memakan bayinya. Tiba-tiba lampu ruangan padam membuat suasana menjadi mencekam. Detektif itu sontak panik, tapi Sarah justru tertawa. Sementara sosok hantu nenek Masha muncul berdiri tepat di belakang detektif itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.